Selamat Hari AIDS Sedunia Swipers! Hari AIDS Sedunia rutin diperingati pada 1 Desember setiap tahunnya guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang HIV/AIDS. Nah, HIV dan AIDS itu berbeda ya Swipers. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang mengganggu kemampuan untuk melawan infeksi dan penyakit. Nah, jika tidak diobati, HIV dapat berkembang jadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah, jadi tubuh rentan terserang infeksi dan penyakit. Sayangnya, sampai saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan AIDS, tapi tersedia terapi yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini. Apa itu terapinya? Yuk kepoin bareng saya, Apoteker Mia Yuliana Pratiwi, hanya di Farmakepo, kepoin abis farmasi. Terapi antiretroviral. Terapi antiretroviral atau ART adalah pengobatan yang direkomendasikan untuk mengobati infeksi HIV/AIDS karena HIV adalah retrovirus. Obat ini biasa disebut sebagai obat antiretroviral atau ARV. ARV tidak membunuh virus HIV, namun ART dapat memperlambat pertumbuhan virus. Prinsip pemberian ARV harus menggunakan 3 kombinasi jenis obat. Yang ketiganya harus terserap dan berada dalam dosis terapeutik dalam darah atau dikenal dengan Highly Active Antiretroviral Therapy atau HAART. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Obat ARV yang digunakan untuk pengobatan HIV/AIDS di Indonesia ada 3 golongan utama, di antaranya 1. NRTI, Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor, seperti zidofudin, lamivudin, abacavir, tenofovir, didenosine, dan emtricitabine. Golongan kedua yaitu NNRTI, Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor, seperti efavirenz, nevirapin, dan rilpivirine. Golongan ketiga yang juga bisa digunakan yaitu ada golongan PI atau protease inhibitor, misalnya lopinavir dan ritonavir. Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan pada bulan Juli 2018, WHO telah merekomendasikan dolutegravir yang merupakan obat dari golongan kelas penghambat integrase atau integrase inhibitor INIS yang dapat digunakan untuk pengobatan HIV sebagai alternatif terapi yang menggunakan efavirenz. Paduan ART lini pertama. Pilihan paduan ART lini pertama ini berlaku untuk orang dengan HIV/AIDS atau ODA yang belum pernah mendapatkan ARV sebelumnya atau naif ARV, di mana prinsip terapinya yaitu kombinasi 2 NRTI dan 1 NNRTI. Berikut rekomendasi lini pertama ART pada dewasa dan anak lebih dari 5 tahun, termasuk ibu hamil dan menyusui, ODA koinfeksi hepatitis B, dan ODA dengan TB. 1. Paduan pertama bisa menggunakan tenofovir atau TDF. Dikombinasikan dengan lamivudin 3TC atau emtricitabine FTC dan penggunaan efavirenz dalam kombinasi dosis tetap. Nah, paduan kedua sebagai alternatif bisa menggunakan zidofudin AZT dikombinasikan dengan lamivudin 3TC dan efavirenz ataupun nevirapin. Sedangkan yang ketiga yang juga bisa dijadikan alternatif yaitu menggunakan tenofovir TDF ditambah dengan lamivudin 3TC atau emtricitabine FTC dan nevirapin. Nah, berikut beberapa hal yang perlu dicatat saat terapi menggunakan ARV. Yang pertama, jangan memulai TDF jika creatinine clearance test atau CCT hitungnya kurang dari 50 ml per menit. Atau pada kasus diabetes lama, hipertensi tak terkontrol, dan gagal ginjal. Yang kedua, jangan memulai dengan AZT jika hemoglobinnya kurang dari 10 gram per desiliter sebelum terapi. Dan yang ketiga, perlu diingat bahwa kombinasi 3 dosis tetap atau KDT yang tersedia yaitu TDF ditambah dengan 3TC dan EFV.
Sedangkan rekomendasi paduan ART lini pertama untuk anak usia kurang dari 5 tahun sama seperti orang dewasa, yaitu menggunakan kombinasi 2 NRTI dan NNRTI seperti pada tabel berikut. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk terapi ART lini pertama pada anak, antara lain, pertama, penggunaan zidofudin atau AZT jadi pilihan utama. Namun, jika HB anak kurang dari 7,5 gram per desiliter perlu dipertimbangkan pemberian stafudin karena efek samping zidofudin salah satunya menyebabkan anemia. Kedua, penggunaan stafudin jangka panjang memiliki efek samping seperti neuropati perifer, lipodistrofi hingga asidosis laktik. Maka perlu dipertimbangkan untuk mengubah stafudin ke zidofudin bila HB anak sudah mencapai lebih dari 10 gram per desiliter setelah pemakaian 6-12 bulan. Bila ada efek anemia berulang, maka bisa kembali menggunakan stafudin. Ketiga, tenofovir dapat digunakan pada usia anak di atas 2 tahun. Namun, perlu dipertimbangkan efek samping osteoporosis pada tulang anak yang sedang bertumbuh ya. Yang keempat, penggunaan efavirenz bisa digunakan pada anak usia lebih dari sama dengan 3 tahun atau dengan berat badan lebih dari sama dengan 10 kg. Tapi perlu diwaspadai jika diberikan pada anak dengan gangguan psikiatrik berat. Penggunaan efavirenz bisa digunakan untuk anak dengan TB. Lalu, jika berat badan anak memungkinkan, sebaiknya gunakan KDT. Evaluasi respon terapi antiretroviral dilakukan rutin pada 6 bulan pertama. Hal yang perlu dievaluasi antara lain toksisitas obat, keberhasilan terapi antiretroviral, mendeteksi masalah terkait kepatuhan, memantau kemungkinan terjadinya immune reconstitution inflammatory syndrome atau IRIS, yaitu respon imun berlebih terhadap patogen setelah pemberian terapi antiretroviral, dan menentukan pula apakah terapi antiretroviral harus diganti ke lini selanjutnya. Evaluasi respon terapi dilakukan dengan pemeriksaan viral load dan juga CD4 ya Swipers. Yuk gabung Swiper X, komunitas nomor 1 untuk para farmasis karena di aplikasi Swiper X banyak CPD dan webinar ber-SKP gratis loh. Segera download aplikasi Swiper X di Google Play Store dan App Store. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasis yang kamu kenal ya. Sama nyalain juga lonceng notification-nya ya Swipers, supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari kami. Tetap jaga kesehatan ya, karena kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.